Bulog chapter 292 chapter dibuka dengan Kaiser saling adu body dengan Itoshi Rin. Keduanya sangat ketat. Rin yang sebelumnya tidak sangka akan kalah dari Kaiser soal adu fisik. Kali ini Itoshi Rin kembali mencoba duel dengannya. Mungkin kali ini Rin sangat yakin untuk kedua kalinya berduel dengan Kaiser. Dia pasti menang. Komentator di awal bab tidak bisa menyerah, tidak akan menyerah. Semua orang egois berusaha sekuat tenaga untuk mencuri gol. Lalu Kaiser berkomentar, jadi kau di sini, Itoshi Rin. Dia sudah mempertaruhkan segalanya, jadi ini akan menjadi pertarungan terakhir bagi mereka yang akan mengerahkan semua atau sisa kekuatan mereka. Kaiser mengatakan lagi untuk menghancurkan hubunganku dengan Yoichi. Jika kita tidak bisa mengatasi keinginannya, maka tidak akan ada yang gol. Tapi sekarang, jika aku dan Yoichi terpisah, semuanya akan berakhir. Jadi dengan menilai di mana pengumpulan terakhir akan berada. Kita bisa melihat Rin sebelumnya memutus hubungan mereka dengan mengunci pergerakan Isagi. Kali ini dia mengunci pergerakan Kaiser sehingga Isagi yang kali ini dengan leluasa bergerak ke depan. Di samping itu Hiyori masih belum bisa keluar dari jebakan Karasu. Jadi Kaiser saat ini menebak kemana Hiyori akan mengumpan atau di mana dia akan meletakkan umpannya. Kaiser berpikir keras untuk itu karena dia harus segera bebas atau keluar dari tekanan Rin. Kita bisa melihat Isagi yang bebas tanpa penjagaan, dia seperti memutarin, dan Kaiser tujuannya untuk mengganggu Itoshi Rin, sehingga Kaiser bisa lepas darinya. Kaiser berkomentar, itu benar Yoichi, dalam pergerakan silang ini kita akan mengganggu Rin, dan mengacaukan pandangannya. Cara terbaik adalah mencapai gawang tanpa harus khawatir siapa di antara kita yang akan dia hentikan. Jadi dengan mereka bergerak dengan silang atau acak, ini akan semakin mudah lepas dari Itoshi Rin. Berkat Isagi perlahan Rin semakin kebingungan dan perlahan Kaiser terlepas dari Rin. Kaiser berkata, keberuntungan akan datang kepada siapapun yang tak menjadi target Rin. Bahkan tanpa kata-kata pun kita sampai pada kesimpulan yang sama. Kita terhubung ke tingkat pemikiran, kau berada di posisi yang ideal. Inilah sepak bola bersama Yoichi. Pada akhirnya Kaiser terlepas dan mereka berdua Isagi dan Kaiser semakin meninggalkan Rin. Rin pasti terkejut reaksi kimia mereka berdua yang selalu ada saja pergerakan yang tak terpikirkan oleh Rin. Kaiser berkata dalam hatinya, menarik, benar-benar menarik. Dengan satu gol ini aku akan naik ke level berikutnya. Sementara itu di belakang mereka Nes masih terus mencoba mengejar dengan perasaan yang campur aduk. Bahwa Kaiser orang yang sangat dia favoritkan mengatakan dengan kata-kata yang sangat buruk yang membuat mental Nes down. Dia berkata kalau dia yang selama ini selalu ada dan selalu membantu Kaiser dengan umpan-umpannya. Dia telah ditinggalkan begitu saja oleh Kaiser. Dia menganggap bahwa Isagi lah penyebabnya, dialah yang mengambil Kaiser darinya. Nes tanpa henti berpikir dan terus mengingat perkataan yang bikin mental dia down. Dia juga mengingat di saat pertama kali dia bertemu Kaiser, dan itu juga awal Nes bangkit kembali. Dia juga mengingat di saat dia bersenang-senangan dengan Kaiser. Nes berkata, apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus berubah? Nes berkata, di saat itu kau menaruh magic padaku. Itulah awal dari kita. Awal mula pertemuannya membuat Nes semakin tertarik dengan Kaiser, dan awal mula dia bangkit juga. Di sini kita melihat aura dari Nes, aura magic yang perlahan mulai keluar darinya. Nes terus memikirkan kenangan-kenangan bersama Kaiser yang begitu menyenangkan, dan mau tidak mau harus melupakan itu semua. Nes berkata, tapi jika kau bilang kau tak membutuhkanku lagi, bahwa kau ingin aku berubah, maka aku akan menjadi seseorang yang baru. Selamat tinggal Kaiserku, selamat tinggal. Aku yang percaya bisa menjadi yang terbaik di dunia bersamamu. Nes sepertinya akan mulai masuk ke metavisionnya atau flow magicnya. Sementara itu, Hiyori mulai mencoba melewati Karasu. Namun tak mudah untuk melewati sang buruk gagak ini. Karasu berkata, hanya segitu kemampuanmu? Hiyori menjawab, coba saja rebut bola ini. Kita sudah dalam jangkauan, yang tersisa hanya soal timing. Di saat duel, Hiyori sambil beri ke depan melihat pergerakan Isagi dan Kaiser, yang mana sangat ideal menerima umpannya, sedangkan Isagi dan Kaiser terus bergerak dengan acak secara terus-menerus agar Rin semakin kacau yang mana harus dia pilih. Di sisi lain, Rin berpikir menjaga Kaiser dan Isagi sendirian, salah satu dari mereka pasti akan lolos. Aku akan bertaruh untuk menghentikan salah satu dari mereka. Rin benar-benar bingung, karena keduanya sangat berbahaya. Jika dilepas, jadi harus pilih salah satu yang akan dipilih oleh Hiyori. Isagi dan Kaiser sambil melirik Hiyori, lalu Hiyori berkata, sekaranglah waktunya. Dan Hiyori langsung melesat ke depan melewati Karasu dengan mudah. Rin yang melihat ini mulai mendebak siapa yang umpan dia tuju, Isagi atau Kaiser. Di
Dia harus benar-benar bertaruh kali ini. Dan akhirnya Hiyori langsung memberikan umpan indahnya. Karasu terkejut. Hiyori bisa melewati dan memberikan umpan seperti itu. Sedangkan Rin memilih Isagi. Rin memilih Isagi yang akan dihancurkan. Isagi meresponnya. Jadi kau milih aku? Jadi Bastard Munchen memiliki 2 tombak yang mematikan untuk mencetak gol. Jadi untuk menghentikan serangan Bastard Munchen, mereka pihak lawan harus menghentikan keduanya, sehingga saat ini tersisa Kaiser yang bebas setelah Isagi ditabrak oleh Rin. Dan umpan Hiyori tadi mengarah tepat ke Kaiser. Hiyori berkata, apa yang kau pikirkan? Maju terus Tuan Mawar Biru. Kita bisa melihat Kaiser benar-benar bebas. Tidak ada pemain PSG lainnya yang menekannya. Jadi ini akan menjadi peluang emas baginya. Kaiser berpikir kalau ini yang dinamakan keberuntungan. Namun sayang lagi-lagi penghalang gol terakhir masih belum berakhir. Terlihat Shido datang yang secara tiba-tiba akan memotong umpan Hiyori. Shido mengatakan, Rin tidak menargetkanmu, jadi aku yang akan memburumu. Ini artinya Shido sudah mengincar Isagi atau Kaiser. Dia hanya menunggu siapa target Rin, sehingga setelah salah satunya lepas, maka dia yang akan maju untuk menghalanginya. Dan Shido berhasil memotong umpan tersebut dengan tandukannya. Dia berkata, kau kurang beruntung. Ini membuat Isagi dan Kaiser frustasi karena lagi-lagi kombinasi mereka digagalkan. Bola yang sudut oleh Shido tadi memantul tepat ke Charles. Charles mengatakan, terima kasih, kombinasi yang bagus. Charles berkata kalau ini akan menjadi serangan yang balik yang mematikan. Akan tetapi, sang hero Kunigami datang. Ketika Charles akan mengumpan bola, langsung Kunigami dengan cepat menghalangi atau memblokir itu dengan kepalanya. Akhirnya bola mantul ke atas. Komentator di akhir bab, bola penuntung melayang di udara. Siapakah egois yang akan meraih masa depan? Judul bab selanjutnya adalah kelahiran sang pahlawan baru. Berakhir chapter kali ini. Di chapter ini Isagi Kaiser mencoba melepas dari Rin karena Rin sudah tahu cara menghentikan mereka, yaitu memblokir pergerakan salah satu dari mereka. Awalnya, Rin adu body dengan Kaiser, padahal sebelumnya Rin kalah. Mungkin ini alasan Rin ingin melakukan duel lagi dengan Kaiser, sehingga Kaiser kesulitan untuk membantu Isagi atau melancarkan serangan Bastard Munchen ini. Namun dengan Isagi yang mencoba bergerak dengan acak atau secara menyilang, Kaiser langsung mengerti. Dia langsung melepas Rin untuk berduel body, dan Kaiser bergerak secara acak atau menyilang yang sama seperti Isagi lakukan. Sehingga mereka berdua dapat membingungkan pandangan Rin, dan mereka berdua berhasil meninggalkan Rin. Sedangkan Hiyori harus memilih salah satu dari mereka untuk memberikan umpan padanya, sementara itu Ness yang semakin tertinggal dan dilupakan. Sangat kecewa dengan Kaiser dan berpikir kalau ini semua gara-gara Isagi. Dia juga mulai berpikir kalau dia harus berubah atau merubah cara bermainnya. Dilihat dari perkataannya, sepertinya dia akan melupakan Kaiser dan akan mulai memikirkan dirinya sendiri. Akankah ini akan menjadi kebangkitan Ness, dan kebangkitannya akan menjadi momen epik atau bahkan dia yang akan mencetak gol terakhir? Kita bisa lihat dari judul untuk chapter selanjutnya, yaitu lahirnya pahlawan baru. Chapter ini tidak mungkin Kunigami dan kemungkinan besarnya adalah Ness. Dia akan bangkit dari keterpurukannya dan akan membawakan sebuah magic untuk mencetak gol. Jadi ini sangat pas dengan judul selanjutnya dan kebangkitan Ness saat ini. Kira-kira seperti apa pola mata Ness nanti? Apakah nanti seperti lingkaran magic? Mari kita tunggu, dan harapannya chapter selanjutnya adalah yang terakhir dari pertandingan ini dan akan gol terakhir. Sebenarnya sih siapa saja yang mencetak gol orang-orang tidak peduli. Yang terpenting pertandingan ini segera selesai, dan kabarnya chapter selanjutnya ada 25 halaman. Jadi kemungkinan besar pertandingan akan berakhir di chapter selanjutnya. Dan sampai di sini dulu untuk review manga Blue Lock chapter 292. Tak lupa terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi di review manga Blue Lock chapter selanjutnya dan manga-manga lainnya, dan sampai ketemu lagi.